Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama materi programasi linear metode grafik. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih manfaat program linear. Jadi, manfaat program linear adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Nah, misalnya teman-teman pengen punya suatu usaha atau bisnis, tetapi teman-teman punya modalnya terbatas. Nah, teman-teman bisa menggunakan perhitungan program linear. Karena di situ dikatakan secara matematik, berarti nanti kita menggunakan model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Kemudian, komponen model matematika ada dua. Yang pertama adalah fungsi kendala. Bentuk umumnya berupa sistem pertidaksamaan linear bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, ataupun lebih dari sama dengan. Sedangkan fungsi tujuan atau fungsi objektif bisa Z sama dengan Fx, Y, itu sama dengan Ax plus By. Nah teman-teman, untuk metode grafik ini hanya bisa digunakan apabila variabelnya 2. Nah, teman-teman, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, teman-teman bisa menggunakan uji titik ataupun tanpa uji titik. Kalau teman-teman tanpa uji titik, teman-teman bisa menggunakan tabel ini supaya mempermudah. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya maksimumkan P sama dengan 8X plus 3Y. Dengan fungsi kendala X plus Y lebih dari sama dengan 10, 2X plus Y lebih dari sama dengan 15, X lebih dari sama dengan 3, dan X, Y lebih dari sama dengan 10. Yang pertama yang harus kita buat adalah titik potong, baik sumbu X maupun sumbu Y, dengan merubah tanda pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kita misalkan X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0 berarti Y-nya 10. Y-nya 0 berarti X-nya 10. Di sini kita udah dapat titik 0,10 dan 10,0. Kemudian kita cari titik potong yang kedua, yaitu titik potong 2X plus Y sama dengan 15. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 15. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 15 per 2. Setelah itu kita bikin grafiknya. Oke, ini kita masukkan titiknya 0,10, berarti di sini. Terus 10,0 di sini. Kita garis. Untuk arsirannya, karena nilai A-nya ini kan lebih dari 0, ininya juga lebih dari, berarti arsirannya ke kanan. Terus 0,15 di sini. Dan 15 per 2,0, 15 per 2 itu sama 7,5. Berarti ini 7, ini 7,5 di sini. Dan kita tarik garis. Arsirannya ini ke kanan. Terus di sini kan X lebih dari sama dengan 3. Berarti di sini X-nya. Kita tarik garis. Arsirannya juga ke kanan. Nah, ini kan X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Ini nanti berarti di sini, mulai dari sini, semuanya itu terkena arsiran. Jadi, semuanya ini itu nanti kena arsiran.
Terus daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Berarti yang kena seluruh arsiran. Berarti ini 10,0, kemudian ini 3,9, dan titik ini 5,5. Jadi ada 3 titik, yaitu 10,0, 5,5, dan 3,9. Kita masukkan ke fungsi tujuannya. Yang pertama P 10,0. Kita mengganti angka X-nya dengan 10 dan Y-nya dengan 0. Dapatkan hasilnya 80. Kemudian P ini 5,5. 8 kali 5 ditambah 3 kali 5. 40 ditambah 15. 55. Kemudian yang terakhir ini 3,9. 8 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan 9. Berarti 24 ditambah 3 kali 9, 27. 51. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah maksimum, berarti kita ambil yang terbesarnya. Berarti ini 80 ini. Jadi nilai maksimumnya 80 di titik 10,0. Tabel input output. Ada 3 sektor, ada konstruksi, telekomunikasi, dan perbankan. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini, kita akan mencari hubungan masukan keluaran antar sektor dari konstruksi, telekomunikasi, dan perbankan. Oke, jadi pertama kita bikin tabelnya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kita masukkan ini, berarti 10, 8, 5. Terus ini 7, 2, 4. 4, 1, 2, 5. Dari ini kita mencari matriks koefisien input. Matriks koefisien input. Ini kita anggap ini matriks A ya. Caranya adalah ini dibagi dengan total inputnya. Jadi 10 dibagi 30, 7 bagi 30, 4 bagi 30, 8 bagi 18, 2 bagi 18, dan yang ini, kolom ini itu dibagi dengan 50. Kalau udah kita bagi hasilnya ini, ini adalah matriks koefisien inputnya. Kemudian identitas dikurangi dengan matriks koefisien input ini. Selanjutnya adalah matriks I dikurangi A. Matriks identitas itu kan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita kurangi dengan ini, matriks koefisien input. Hasilnya kalau udah kita kurangi, itu ini adalah 0,67, min 0,44, min 0,1, min 0,23, 0,89, min 0,08, min 0,13, min 0,06, dan 0,5.
Setelah itu kita cari determinan. Determinan dari matriks identitas dikurangi A ini. Oke. Selanjutnya kita cari determinan matriks I dikurangi A. Karena ini ordo 3 kali 3, berarti nanti kita butuh 2 kolom di depannya ya. Seperti ini 0,67, 0,44, 0,1, 0,23, 0,89, 0,08, 0,13, 0,06, dan 0,5. Di sini kita pakai ini, kolom 1 sama kolom 2-nya sebagai bantuannya. 0,67, min 0,44, min 0,23, 0,89, min 0,13, min 0,06. Terus di sini kita kalikan. Jadi ini kalikan ini, kalikan ini kalikan ini. Kalau kita udah hitung, itu hasilnya kita dapat hasilnya adalah 0,226. Nah, setelah itu kita baru cari minornya. Kita cari minornya. Masih ingat nggak cari minornya kayak gimana? Jadi minor itu ya, kita cari minornya. Kita pakai tanda petik gitu ya. Minor itu berarti sama dengan, minor itu dengan cara menutup baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan yang lain. Nanti kita cari determinannya. Jadi misal nih, kita mau cari minor baris 1 kolom 1, berarti ini kita tutup baris 1, kita tutup baris 1 kolom 1, ini kan ada ini. Nah, ini kita kalikan, cari determinannya, ditulis di sini. Udah saya cari, hasilnya ini. Ini minornya. Nah, setelah minor kita cari kofaktor. Kofaktor itu dengan cara menambah tandanya. Jadi ini nanti kita plus main. Jadi nanti kita tambah plus, ini main plus main plus main plus main plus. Oke. Kofaktor A. Ini kan plus, ditambah plus berarti tetap plus. Ini ditambah min berarti jadi plus. Ini plus, jadi tetap plus. Ini ditambah min berarti jadi plus. Selanjutnya kita cari adjoinnya. Adjoin itu adalah kofaktornya ditranspose. Transpose itu berarti merubah baris menjadi kolom,
dan merubah kolom menjadi baris. Jadi kolom berubah jadi baris, baris berubah jadi kolom. Adjoin kan sama dengan kofaktor A ditranspose. Ini kan kolom ya, kita tulis jadi baris. Jadi di sini 0,4402, 0,226, 0,1242. Di sini kita juga rubah 0,1254. Ini adalah adjoinnya. Kemudian kita cari inverse-nya. Matriks koefisien input inverse-nya. Inverse itu tandanya pangkat -1. Rumusnya adalah 1 per 1 per determinan matriks koefisien input dikalikan adjoin. Berarti sama dengan 1 per determinannya ini kan 0,226, kita tulis 0,226 dikalikan adjoinnya ini kita tulis di sini. Tinggal kita bagi aja deh, ini kita bagi 0,226, ini juga sama semuanya. Kalau udah saya hitung hasilnya adalah baik. Jadi setelah kita udah nemu hasil inverse dari I min A, maka selanjutnya kita cari X1, X2, X3 dengan cara inverse ini tadi kita kalikan dengan permintaannya. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, kalau teman-teman tanya gimana caranya, ini jadi untuk ini kita kalikan dengan masing-masing ini. Misalnya 1,9477 kita kalikan 7 ditambah 1 dikalikan 5 ditambah 0,5495 dikalikan 20. Nah, nanti ditulis di sini. Begitupun dengan yang ini. Jadi ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini. Hasilnya ditambahkan semua ditulis di sini. Nah, hasilnya itu untuk konstruksi itu 29,6239, untuk sektor telekomunikasi 17,7851, dan untuk sektor pariwisata sebesar 49,9795. Oke? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang programasi linier dengan metode simplex. Nah, misalnya di sini ada soal maksimumkan P sama dengan 13x1 plus 25x2 dengan fungsi kendala 3x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 27, 8x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 19, 4x1 plus 9x2 kurang dari sama dengan 34, dan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah menjadi bentuk kanonik, di mana P ini nanti kita bikin sama dengan 0. Jadi berarti ini P min 13 X1 dikurangi 25 X2
itu sama dengan 0. Kemudian ini fungsi kendalanya kita rubah, kita tambahkan ini dengan S1, S2, S3. 3x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 27. 8x1 ditambah 3x2 ditambah S2 itu sama dengan 19. 4x1 ditambah 9x2 ditambah S3 sama dengan 34. Nah, ini kan ada S1, S2, S3. Nah, kita juga tambahkan di sini. Jadi dia min S1, min S2, min S3. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel 1. Angka-angka ini kita masukkan ke tabel 1. Di sini nilai P-nya 1, X1-nya min 13, X2-nya min 25, 0, 0, 0, kemudian ini 0, 3, 5, 1, 0, 0, 0, 8, 3, 0, 1, 0, 0, 4, 9, 0, 0, 1. Ini right hand side, itu ini kita masukkan ke sini. Jadi ini 0, 27, 19, 34. Nah, setelah itu kita cari dulu. Di bagian ini kita tulis ini basicnya P, S1, S2, S3. Nah, kita cari kolom kuncinya dulu, itu yang negatifnya paling besar. Negatifnya paling besar kan ini, X2 ini. Buat kita cari rasionya. Berarti 27 bagi 5 itu 5,4. Kemudian 19 bagi 3 6,33. 34 bagi 9 3,78. Jadi intinya yang bagian ini tadi disebut kolom kunci. Kemudian di rasio ini kita cari yang nilainya paling kecil untuk kita jadikan sebagai baris kunci. Nilai yang paling kecil kan ini. Berarti ini, yang ini bagian sini itu merupakan baris kunci. Nah, yang tadi ketemu antara baris kunci dengan baris kunci dengan kolom kunci itu dinamakan pivot. Berarti yang ketemu ini kan angka 9 ini. Ini dinamakan pivot atau unsur kuncinya. Nah, terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah karena di sini kan belum optimum, karena nilainya masih ada negatif, maka kita harus cari lagi ke tabel 2. Nah, ini operasi dasar tabel 2-nya. Jadi tiap simplex itu beda-beda. Nah, untuk kenapa saya hitung operasi dasarnya ini fungsinya adalah nanti di unsur kunci atau pivot di tabel 2 itu nanti itu nilainya harus 1, sedangkan yang lainnya itu 0. Jadi ini nanti harus 0, 0, 0 dan ini 1. Kita pakai rumus ini. Kita masukkan ke tabel 2. Kita langsung ke tabel 2-nya aja, kita masukin nilainya setelah sudah saya hitung. Jadi di sini 1 min 17 per 9 0 0 0 25 per 9 850 per 9 0 7 per 9 0 1 0 min 5 per 9 78 per 9 20 per 3 0 0 1 min 1 per 9 23 per 3
Ini 0 ya. 0, 4/9, 1, 0, 0, 1/9, 3, 4/9. Nah, di sini kita ini basicnya P, kemudian ini dari sini, ini kan S1, S1, S2, ini X2. Nah, di sini apakah nilainya sudah optimal? Belum, karena di sini di P-nya itu masih ada nilai negatif. Jadi kita harus bikin tablo lagi. Jadi nanti ini menjadi kolom kunci berikutnya untuk di tablo 3. Berarti kita bagi ini RHS-nya ini dengan kolom kuncinya ini. Nanti hasilnya ini 10,42, 1,15, 8,5. Terus selanjutnya nilai yang paling kecil kan ini. Berarti ini yang jadi baris kunci. Pivot itu ketemunya kolom kunci dan baris kunci. Berarti ini nanti pivot atau unsur kuncinya. Ini buat ke tabel 3. Jadi nanti nilai di sini itu harus 1, sedangkan yang lainnya ini 0. Nah, ini untuk operasi dasar tabel ketiganya. Kemudian kita hitung, kita masukkan ke sini. Kita langsung aja masukin ya. 1, 0, Nah, ini tabel ketiganya kita lihat apakah masih ada nilai negatif di P-nya itu. Semuanya udah positif. Nah, karena semuanya udah positif, berarti kita udah dapat nilai optimalnya. Optimal dari tabel berarti didapat nilai X1 itu sama dengan 1,15. Ini ya, nilai X1 sama dengan 1,15. Nilai X2 itu sama dengan 3,26. Nilai P-nya 96,61. P-nya itu sama dengan 96,61. Selesai. Oke, sekian belajar bersama. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.